wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu pada tahun ini sudah 63 tahun Televisi Republik Indonesia TVRI yang kita cintai berdiri sebagai media pemersatu bangsa. Dan di tengah kuasa algoritma dan juga derasnya arus digital, posisi media publik seperti TVRI menghadapi tantangan yang besar tentunya. Bukan hanya bersaing dengan platform-platform digital, tapi juga bagaimana untuk tetap menjalankan perannya sebagai penyampai informasi yang benar, netral, serta mendukung transparansi pemerintahan kita saat ini. Untuk membahas hal ini sudah hadir kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hefriyadi MA. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Kabar baik hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Dan hari ini kita juga nggak berdua saja Pak ya, karena sudah hadir juga Bapak dosen ilmu pemerintahan sekaligus penulis buku referensi Bapak Muhammad Abdul. Apa kabar Pak hari ini? Baik, sehat, dan salam algoritma. Salam algoritma, luar biasa. Ini menarik sekali Pak ya tema kita hari ini. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, pemirsa, kami juga mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung dan berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0711-311-454 atau melalui WhatsApp yaitu di 0823-1198-1790. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Mungkin dari Pak Efriyadi dulu mungkin ya. Untuk sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana sih Pak pandangan Bapak melihat algoritma ataupun peran media sekarang di tengah arus globalisasi atau transparansi digital saat ini? Ya, yang pertama soal konsekuensi dari perkembangan teknologi itu kita tidak bisa membendung itu gitu ya. Susah untuk kita bicara untuk bagaimana membendung kemajuan teknologi. Tapi ada hal yang menarik yang perlu kita sampaikan gitu ya, kita atur adalah bagaimana policy dari negara gitu ya, membuat regulasi untuk bisa mengatur perkembangan itu. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Nah, pertama yang menarik hari ini adalah bagaimana algoritma ini ritmenya jadi berkuasa begitu ya dalam sebuah negara, apalagi negara kita, negara demokrasi begitu ya, yang kemudian harusnya banyak keterlibatan publik di sana. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena distribusi informasi hari ini itu yang menguasai ya algoritma hari ini gitu ya. Artinya melemahnya media massa hari ini bagian dari konsekuensi tadi yang saya sampaikan gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita kritisi bersama, bagaimana kemudian di dalam sebuah negara demokrasi media massanya menjadi melemah begitu ya. Melemah itu dalam pengertian bukan medianya yang melemah, tapi posisinya hari ini melemah. Jadi pola konsumsi masyarakat terhadap media hari ini sudah mulai berubah. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat bagaimana kemudian negara punya peran di situ. Nah, kalau negara tidak berdaulat gitu, tidak bicara soal regulasi yang mengatur soal perkembangan teknologi hari ini, ya mau dibawa kemana negara kita ke depan gitu ya. Ini yang kemudian harus kita sampaikan. Jadi posisi media hari ini ya contoh TVRI ini sudah 63 tahun. 63 tahun ini bukan usia yang muda gitu ya, sudah kalau pegawai negeri itu udah pensiun gitu kira-kira gitu kan. Artinya ini bagaimana kemudian TVRI selaku media yang mungkin dikatakan di Indonesia ya paling duluan senior, gitu ya, paling senior gitu ya untuk konteks televisi gitu ya. Di usia yang 63 tahun ini bagaimana membuat formulasi gitu ya, dan perjalanan TVRI ini dengan statusnya jadi luar biasa. Negara punya peran gitu ya kemarin ketika mengatur soal regulasi mengenai klasifikasi lembaga penyiaran. Di kita ada Undang-Undang 32 yang menyebutkan ada 4 lembaga penyiaran, salah satunya adalah lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik ini adalah TVRI. Misalkan kalau kita bicara soal TV-nya begitu ya. Lalu kemudian ada RRI, ada radio daerah lain yang bersifat LPPL begitu ya. Nah, ini kan kita mengambil melihat dari misalkan di Inggris itu kan bagaimana ada khusus media yang memang milik publik begitu ya. Kemudian di beberapa negara lain juga itu kita mengadopsi itu. Nah, TVRI ini akhirnya menjadi statusnya adalah lembaga penyiaran publik yang harusnya bisa memang memposisikan diri netralitasnya itu menjadi nomor satu gitu. Ya, karena milik publik, karena diatur dalam undang-undang bicara soal undang-undang, masyarakat pun bisa memberikan kontribusi berupa materi kepada TVRI. Nah, ini yang kemudian harus kita catat, artinya
ini negara sudah benar gitu loh mengatur. Nah, lalu kemudian hari ini kita berkompetisi dengan percepatan algoritma yang hari ini terjadi di kita. Gitu ya, kita akhirnya dikuasai negara ini oleh algoritma perkembangan dari teknologi yang basisnya hari ini yang berbasis platform digital gitu ya. Nah, ini kita susah membendung itu. Maka dari itu paling tidak harus ada peran negara untuk mengantisipasi ini supaya ke depan ya kita membayangkan ke depan bagaimana kemudian negara ini tanpa media massa. Apa yang terjadi? Nah, polesan-polesan misalkan politisi-politisi yang kemudian menyampaikan aspirasi, menyampaikan pemikirannya melalui media akun media pribadinya misalkan, ya pasti positif, tidak ada kritik lagi terhadap pemerintah, tidak ada kritik lagi terhadap legislatif kemudian yudikatif gitu ya. Bagaimana kemudian media ini kan kalau dalam negara demokrasi kan pilar keempatnya adalah media. Betul. Nah, bayangkan kalau media ini hilang besok. Nah, ini yang kemudian kita harus kritisi bersama. Maka saya pikir ya TVRI masih harus tetap tegak lurus dengan formulasi hari ini sudah mulai berkembang begitu ya. Program-program TV di TVRI itu sudah mulai mengalami banyak perubahan begitu ya. Sudah mengarah ke ya mau tidak mau tetap harus bergandengan dengan yang namanya digital begitu ya. Betul. Nah, mau tidak mau tapi tetap harus tegak lurus mengedepankan aspek kepentingan publiknya karena itu tanggung jawabnya besar saya pikir kan TVRI sebagai media penyiaran publik tadi Pak. Karena sifatnya karena dia klasifikasinya TVRI ini adalah milik publik. Nah, itu yang kemudian harus disampaikan ke masyarakat begitu ya. Bagaimana informasi hari ini ya disinformasi hari ini menjadi luar biasa sekali. Nah, bagaimana membuat informasi yang objektif, yang realitas sesuai dengan keadaan di lapangan ya tanggung jawabnya salah satunya media massa dan TVRI menjadi corong bukan corong pemerintah yang menjadi arus utama untuk dikonsumsi publik harusnya. Dan harus bersifat netral tadi Pak ya terhadap pemerintah. Nah, kalau dari Pak Abdus sendiri Pak bagaimana melihat tanggapannya saat ini TVRI dan coba baca temanya dulu. Temanya mengenai pelan-pelan pakai perasaan. 63 tahun TVRI di tengah kuasa algoritma. Itu dia, kuasa algoritma. Gimana tahu nggak algoritma itu lahir tahun berapa? Kurang tahu. Jadi kata algoritma itu diperkirakan lahir tahun 780. Itu cucunya aljabar. Kalau anak muda sekarang masih asing dengan aljabar. Kalau di masa saya itu bagian dari matematika. Nah, jadi dari aljabar itulah lahir kata algoritma. Ya kan? Jadi itu bahasa untuk matematik. Kalau bahasa aplikasi kita rumus. Kalau bahasa Palembang resep. Nah, jadi algoritma itu resep. Nah, jadi tadi saya membuat skenario 7 skenario. Karena saya biasa membuat buku. Dalam buku saya yang terakhir menciptakan keadilan dengan data. Itu rekonstruksi data BPS. Itu 300.000 kata, 1.200 halaman. Kata algoritma, saya hitung tadi itu 321. Ya, dari 3.000 kata algoritma muncul 321. Bahasa sederhananya rumus tadi, ya kan? Resep PMP tadi. Nah, ya kan? Jadi sekarang resep itu siapa penguasanya? Yang di belakang, penguasanya. Jadi kalau masak itu chefnya. Kalau di TVRI mungkin sutradara di sini. Jadi tergantung. Nah, ya. Jadi begitu algoritmanya itu sampai menguasai, berarti itu ada tanda kutip. Nah, jadi ada sesuatu yang nggak pas. Hafal Pancasila nggak? Hafal Pak. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh Itulah puncaknya. Nah, jadi kita ini melaksanakan itu. Betul. Jadi negara-negara itu, seluruh negara di dunia itu ingin mencapai keadilan secepat mungkin. Biasanya kalau negara yang kepala pemerintahan dan kepala negaranya itu berbeda, itu keadilannya relatif lebih cepat. Kita satu orang. Kanan negara, kiri pemerintah, bakal lambat. Ya kan? Karena apa? Siang jadi tempe, malam jadi tahu. Nah, itu bakal lebih lambat. Nah, itu nanti ekspresinya bisa ke televisi.
Betul, betul. Ya kan? Jadi dia bisa telepon, berita yang begini jangan masuk. Ya. Itu kita alami di zaman Orde Baru. Sudah lahir belum? Belum. Jadi belum pernah mengalami ketakutan. Betul. Nah, kalau saya mengalami, termasuk nama Abduh ini dicurigai. Saya dipanggil ke Kodim di masa itu. Nah, ya kan? Karena itu menurut pesanan. Nah, sekarang kita dudukkan, ya kan? Rumus tadi. Apa tadi kalau masakan resep tadi siapa yang buat? Nah, sudah tergantung itu saja. Jadi bos kita semua itu Pancasila. Kalau untuk yang paling pas sila kelima. Yang sila pertama itu dasarnya. Jadi kalau saya menafsirkan Pancasila yang bisa dipakai untuk di sini, ya kan, puncaknya mencapai keadilan. Nah, siapa yang bisa mencapai? Kalau dia sudah menyelesaikan sila keempat. Siapa yang bisa menyelesaikan sila keempat yang sudah berpersatuan sila? Terus begitu. Jadi jalan mundur. Nah sekarang kita pakai untuk di sini. Nah, jangan sampai ini tadi lembaga ini. Jadi lembaga publik itu bisa ditafsirkan lagi nanti. Ditafsirkan versi negara atau versi pemerintah. Jadi pemerintah itu cuma I.O. Nah, yang punya negara. Siapa negara? Saya semua ini warga semua. Ini adalah diwakilkan ekspresinya ke negara. Pakai penguasa kontrak, kuli kontrak itu tuh loh, tiap 5 tahun. Ya, 5 tahun kontrak ya, kalau nggak setuju pilih yang lain. Nah, jadi sekarang siapa yang mau dibela? Nah, logikanya yang dibela itu negara. Nah, makanya nanti ada dasar negara. Ada nggak dasar pemerintah? Tidak ada dasar negara yang ada, Pak ya? Ya kan, apa yang dicapai? Keadilan. Cari di Pancasila, ada nggak kesejahteraan? Ada? Nggak ada keadilan. Pak, ada nggak kemakmuran? Tidak ada. Kalau awak ada, aku lapor ke polisi. Bahaya. Ya kan? Okay. Nah, itu kira-kira sambil berseroro. Luar biasa sekali ini pembahasan kita, menarik sekali pemirsa dengan kedua narasumber kita. Tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita sesuai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa bangsa? Yang gimana ya? Aduh. Mohon perhatian.
Kepada seluruh pegawai TVRI Sumatera Selatan, sesaat lagi akan dibacakan naskah Pancasila. Untuk itu, mohon berdiri di tempat masing-masing dengan sikap Kakak itu lagi ngapain ya, Kak? Lagi dengerin Pancasila nggak sih? Pasti kita juga dong. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ih, apa iya nih? Nah, emang beneran bisa kayak gitu? Kenapa? Ini nih. Salah ini infonya nih. Bentar. Ternyata kebiasaanku selama ini sudah membangun jiwa bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan dialog kita pada saat ini. Nah, mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi mungkin ke Pak Hefriyadi lagi terkait dengan masalah kita atau perkembangan teknologi saat ini. Pandangan Bapak saat ini, apakah TVRI masih relevan Pak di mata masyarakat saat ini? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita membayangkan bagaimana negara ini tanpa media massa. Artinya kekhususan TVRI ini, poin pentingnya adalah soal statusnya lembaga penyiaran publik gitu. Nah, bagaimana tanggung jawab terhadap publik itu menjadi nomor satu bagi TVRI gitu. Jadi ini bukan persoalan relevan atau tidak relevan, tapi ini adalah bagian dari kebutuhan begitu ya untuk ya posisi media massa itu kan yang pertama soal informasi gitu. Yang kedua nanti kan ada bicara soal pembentukan opini publik gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dibangun. Nah, hari ini kan yang membangun opini publik itu adalah melalui algoritma gitu. Jadi sistem itu dibuat lalu kemudian bermunculan bermacam-macam. Hari ini sistemnya yang membuat itu gitu. Artinya kita yang tidak ingin menentukan itu digiring untuk masuk ke sini, sama seperti posisi media tanpa belum ada platform digital dulu begitu ya. Media massa menggiring, kalau yang swasta terutama begitu ya, terutama swasta itu punya kepentingan iklan begitu ya. Kalau TVRI kan tidak punya kepentingan iklan gitu kan. Nah, artinya bagaimana kemudian mendesain, makanya perbedaan antara TVRI dengan TV swasta misalkan dulu kan berbeda, karena TVRI sangat rigid diatur gitu ya. TV swasta juga diatur, tapi TV swasta kan orientasinya adalah orientasi kepentingan ekonomi. Bagaimana kemudian iklan ini bisa memiliki nilai jual, penontonnya banyak gitu ya. Maka dibuatlah misalkan hari ini kan ramai misalkan talk show program soal apa ijazah palsu gitu kan misalkan, lalu kemudian program-program hiburan lainnya yang kemudian disampaikan, saya pikir sudah mulai di luar ini ya, di luar kalau kami di P3SPS akan kena semprit gitu kan, kira-kira kan bagaimana kemudian talk show seperti ini gontok-gontokan gitu ya, ada intimidasi tertentu begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus harus diluruskan begitu ya. Nah, TVRI kan tidak berorientasi pada konteks ekonomi gitu ya. Nah, maka tanggung jawabnya adalah kepentingan publik. Maka saya selalu menyampaikan bahwa TVRI ini bukan TV pemerintah. Karena yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 di kami,
di KPID itu sudah disebutkan undang-undang penyiaran mengenai klasifikasi saya sampaikan tadi. Artinya ini sudah jelas posisi dari TVRI, kemudian TV publik, swasta, komunitas, lalu kemudian berlangganan itu sudah dituangkan di dalam situ. TVRI dengan perjalanan statusnya dulu macam-macam gitu ya. TVRI ini panjang sekali perjalanan. Nah, maka di akhir 2002 TVRI adalah TV milik publik gitu ya. Milik publik itu bukan dia menjadi corong pemerintah di era Orde Baru, bukan, tapi milik publik ini memang kepentingannya adalah kepentingan publik. Meskipun asumsi masyarakat hari ini masih mengatakan bahwa TVRI itu corong pemerintah. Kita boleh lihat bagaimana program-programnya. Tidak lagi membicarakan persoalan seremonial pejabat-pejabat begitu ya. Yang OTT ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan misalkan diberitakan gitu kan. Artinya ini sudah mulai mengalami perkembangan karena memang status TVRI yang milik publik ini yang kemudian bisa meluruskan ini. Nah, di tengah di tengah perkembangan hari ini, perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau saya pikir TVRI masih sangat relevan untuk menjadi rujukan utama menerima informasi. Betul. Saya pikir itu. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah ya masyarakat karena sudah berubah pola konsumsi masyarakat terhadap media dengan lahirnya media-media baru begitu ya dengan basis platform digital. Nah, ini yang kemudian mengubah mindset berpikir masyarakat. Masyarakat hari ini lebih percaya bicara informasi dari media baru ketimbang media massa misalkan. Di koran, kemudian media online misalkan, kemudian TV dan radio, jurnalis-jurnalisnya itu dididik luar biasa gitu oleh lembaganya gitu. Bahkan hari ini Dewan Pers juga harus mereka kalau disebut sebagai profesi jurnalis, mereka harus lulus misalkan uji kompetensi wartawan dulu misalkan. Nah, ini artinya negara juga membuat itu begitu, membuat bahwa kita menginginkan sesuatu yang baik gitu. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi. Nah, hari ini kan jadi pecarut marut begitu informasi itu. Artinya, maka saya sampaikan tadi disinformasi ini menjadi luar biasa begitu ya. Orang yang tidak bicara soal etika jurnalis, lalu kemudian dia menyampaikan melalui media baru gitu ya, melalui media sosial misalnya, menyampaikan sesuatu. Ya kepentingannya hari ini tetap yang namanya platform digital itu akan bicara tetap soal iklan. Gitu ya, harus bicara soal iklan. Dia tidak akan bicara soal bagaimana moralitas bangsa Indonesia ini. Lalu bagaimana kemudian perilaku masyarakat. Nah, KPI di sini, kami, Komisi Penyiaran ini, salah satunya adalah untuk investasi masyarakat ke depan, generasi penerus gitu ya. Artinya ada yang mengatur, ada yang mengawasi TV dan radio ketika kebablasan. Ketika dia melenceng dari aturan yang ada. Pedomannya adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang harus dipegang. Itu yang harus dipegang TV dan radio hari ini. Maka tidak ada, artinya begini, negara ini sudah mulai menata begitu ya, dengan lahirnya Undang-Undang 32 yang kami menata mengenai persoalan penyiaran di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, kemudian ada edukasi, literasi media misalkan program kami, bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengkonsumsi, bisa memfilter program-program TV yang memiliki nilai edukasi yang tinggi misalnya. Nah, itu yang kemudian ditegakkan oleh kita gitu ya, ada program. Nah, sekarang posisinya belum selesai literasi yang kita lakukan gitu ya terhadap kepada masyarakat gitu ya melalui media massa tadi. Lalu muncul media baru hari ini. Nah, kita ini belum selesai. Pendidikan kita ini belum selesai untuk bagaimana mengkonsumsi media yang benar gitu kan kira-kira. Lalu muncul media baru yang liar hari ini, tidak ada lembaga negara yang mengatur mengawasi seperti TV dan radio misalkan gitu kan. Nah, ini kan lagi digodok di DPR RI begitu ya mengenai revisi undang-undang penyiaran, apakah ini mau dimasukkan ke KPI misalkan pengawasan tentang media baru atau seperti apa. Nah, ini yang kemudian harus. Nah, maka saya sampaikan adalah ini ada yang berkuasa gitu ya, ada yang berkuasa bicara soal politik iya, bicara soal ekonomi iya begitu. Ekonominya dalam konteks apa? Iklan kepentingan mereka. Makanya orang hari ini berlomba-lomba untuk bagaimana membuat konten yang menarik supaya viral, like, kemudian subscribernya banyak begitu. Lalu kemudian ada kompensasi yang diberikan oleh platform digital begitu. Nah, ini yang kemudian negara saya sampaikan tadi harus juga mengatur ini. Mengenai hal-hal ini harus diatur bagaimana kemudian supaya ini tidak menjadi liar gitu. Di beberapa negara memang sudah ada yang mengatur itu. Nah, di Indonesia ini ya saya sampaikan tadi kan kita masyarakatnya belum begitu sempurna untuk bicara bagaimana mengkonsumsi media hari ini gitu. Nah, ini yang terjadi di kita. Maka kuasa algoritma tadi akhirnya menjelma lalu ya mengatur kita gitu ya, termasuk
pengaturan opini publik begitu ya, lalu dan lain-lain lah gitu. Ya, oke. Nah, mungkin setelah ini kita akan membahas Pak Abdu ya mengenai bagaimana media publik berperan dalam mendukung transparansi pemerintahan, mungkin dari sisi pemerintahannya Pak. Tapi sebentar dulu Pak, setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Disinilah kami berdiri, mengabarkan yang positif, mewartakan semangat, menyatukan cerita rakyat jadi inspirasi bangsa. Karena kemajuan tak pernah datang sendiri. Ia tumbuh bersama suara, wajah, dan semangat kita semua. TVRI Sumatera Selatan, bersama maju, bersama menginspirasi. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sudah sempat terputus tadi dengan Pak Abdu ya, Pak Abdu, mengenai bagaimana media publik berperan dalam mendukung transparansi di pemerintahan, Pak. Silakan, Pak. Oke, media publik ya. Iya, betul, Pak. Jadi kita harus tafsirkan dulu itu publiknya itu siapa. Nah, itu kan Pak, cenderung ke negara apa cenderung ke pemerintahan. Nah, saya sengaja menghadap-hadapkan itu biar terbiasa. Karena pemerintah itu tidak seluruhnya pemerintah. Negara, Pak. Negara itu juga mbahnya, gitu ya. Jadi kalau pemerintah itu IO, ya, negara itu yang punya IO. Betul, betul. Jadi seharusnya kalau pemerintah nggak punya duit, minta ke negara. Betul. Nah, sekarang kan masih campur tuh, kanan bendahara, kiri kasir. Nah, itu yang nggak benar, ya kan? Jadi kalau di tempat lain, begitu negara dengan pemerintah itu garisnya jelas, itu lebih mudah, lebih mudah mengelolanya, sehingga lebih transparan. Jadi begitu nanti Pak Prabowo itu melantik ketua KPK, itu sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Kalau kepala pemerintahan, orang bertanya itu, pung dia yang mau diperiksa, ya kan? Nah, jadi transparansi itu hulunya ke sana. Jelas dulu. Nah, apa yang mau ditransparansikan, ya kan? Itu yang utama. Kemudian bagaimana dia bertransparansi. Jadi kalau media TVRI itu adalah media publik, kalau saya menafsirkan medianya negara. Media negara, betul. Ya kan? Bukan medianya pemerintah. Betul. Awas kalau kena semprit. Betul, Pak. Nah, ya kan? Kenapa? Karena pemerintah ini 5 tahunan saja. Ya kan? Negara harus terus ada. Betul. Selamanya. Ya kan?
Soviet aja bisa pecah, ya nggak? Nah, tapi kalau pemerintah kontrak saja 5 tahun, 5 tahun. Nah, maka transparansinya itu harus dikondisikan oleh negara yang mau memberikan sedikit wewenang ke pemerintah. Nah, maka harus jelas. Ketika pagi pegang duit 100, sore tinggal 10 rupiah, itu dibelanjakan untuk apa saja. Itu yang utama. Begitu orang itu jelas duitnya kemana, orang tidak curiga. Yang curiga itulah sekarang yang sering ngamuk. Perhatikan kalau nggak percaya. Betul. Ya kan? Jadi kalau dia jelas, misalnya nih, Anda punya pasangan, jelas perginya kemana. Ya kan? Orang nggak curiga. Tapi kalau nggak jelas perginya mau kemana, itu yang susah. Ya kan? Jadi TV publiknya tadi itu harus lebih ditafsirkan ke negara, bukan ke pemerintah. Kalau ke pemerintah nanti bisa ditunggangi. Nah, ya kan? Kenapa? Karena kalau dia 5 tahun ingin berkuasa 5 tahun berikutnya. Tapi kalau negara selamanya ada. Iya kan? Betul. Kalau kita pakai tadi itu algoritma itu lahir di Uzbekistan, ya kan? Di tahun 780 tadi itu kan pecahan dari Uni Soviet. Apa kita mau seperti itu? Nanti Anda mau ke Lampung pakai paspor, mau? Iya, betul. Beliau ini mau ke Bangka Belitung pakai paspor. Iya kan? Itu terjadi karena diawali dengan tidak transparansinya apapun. Nah, sekarang kan yang mau ngamuk kayak Aceh tuh kemarin, ya kan? Nah, dia kok kayaknya saya ini kalau pakai bahasa Jawa di plekoto ya. Nah, dia merasa perjanjian 20 tahun ini kok kayaknya dalam tanda kutip, ya kan? Nah, jangan sampai itu berkelanjutan. Iya, betul. Iya kan? Jadi transparansi itu akan memperkecil orang curiga, memperkecil orang untuk cemburu. Terbayang nggak kalau Sumsel itu cemburu ke Lampung? Nah, ngapo? Duit dari Jakarta banyakan Lampung, katanya kan. Padahal kita penduduknya lebih banyak misalnya. Betul. Sumber daya alamnya banyak yang disetor ke sana. Ngapa aku lebih kecil? Nah, itu bahayanya. Jadi transparansinya yang dimaksud di situ harus jelas dulu. Ya kan, dari posisi mana itu? Dari posisi kacamata negara, jangan sampai berat ke posisi pemerintah. Itu yang harus hati-hati, karena nanti kalau itu pemerintah biasanya kurang objektif. Kenapa? Karena dia ingin berkuasa lagi. Kalau negara kan kita pengen berterusan. Betul. Nggak ada 25 tahun lagi cucu anak Indonesia ada ketik lagi. Aku campur bahasa Palembang. Kan enggak kan? Pengen terus. Nah, mudah-mudahan keberlanjutan keindonesiaan ini semakin panjang kalau kita transparan. Dari hal-hal kecil supaya orang nggak ngamuk. Nah, cari saya kayak ke Papua itu pasti banyak orang ngamuk kan? Betul. Nah, itu transparansinya pasti ada sesuatu. Ya, oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak, untuk tantangan TVRI sendiri dalam mengedukasi publik di tengah derasnya polarisasi politik? Pegang nilai. Nah, pegang saja nilai itu. Nilai itu aplikasinya orang sekarang bilang berkarakter. Nilai apa? Nilai Pancasila. Ambil saja satu. Betul. Keadilan. Sudah, pokoknya itu untuk keadilan. Mau siapapun yang nelpon, acanya udah adil ini. Jadi harus pegang. Jadi begitu memegang nilai, bos inilah yang jadi nilai. Karena nilai ini sepanjang hidup. Sebagai dasar Pak ya? Sebagai makanya dasar negara. Iya, betul. Bukan dasar pemerintah. Iya. Ya kan? Betul. Jadi begitu keadilan ini lebih cepat dicapai, orang semakin nyaman hidup. Kalau sudah nyaman hidup, nak ngamuk enggak? Tidak. Uang yang ngamuk ini, kalau tidak nyaman hidup. Iya kan? Besok nak makan apa lah katanya. Atau nah bini aku nak ngelahir aku kena PHK. Itulah yang ngamuk. Ya kan? Nah, jadi kalau kayak kami warga-warga ini nitip ke beliau-beliau ini. Iya kan? Nah, begitu itu udah pas, semprit. Betul. Siapapun itu penguasa pemerintah bilang semprit. Nah, ngapo? Ikut aturan. Nah, jadi bernegara itu ikut aturan. Bernegara itu berkonstitusi. Kalau tidak mau berkonstitusi, tidak usah bernegara. Ya kan? Jadi kalau di TVRI ber-SOP. Ini sekarang kan ada SOP. Ada peraturannya jadi Pak ya? TVRI ini
konstitusinya apa? SOP. SOP-nya. Mulai dari penyiaran kaget awak duduk di mana itu kan ada SOP-nya. Sudah ikuti saja itu. Walaupun dalam tanda kutip SOP-nya salah, ikuti. Sebelum ada SOP baru. Undang-undangnya salah, ikuti. Sebelum ada undang-undang yang baru. Maka TV harus ikut itu. Ke depan pokoknya ikut aturan itu, ikut nilai itu. Nilai apa? Keadilan. Orang pasti semua mempunyai nilai kalau untuk keadilan. Betul. Berasa udah awak lah ngantri. Ada yang nyerobot beliau ini. Ngamuk, ya kan? Ngamuk gitu. Betul. Jadi sepanjang itu mengikuti nilai-nilai tertentu, kalau di Indonesia ikut nilai-nilai Pancasila, rasanya beliau ini udah ikut P4 ya enggak? Paham enggak P4? Itu di zaman Orde Baru. Tapi masih ada bagusnya. Iya kan? Nah, sekarang kan enggak katik P4. Tidak ada P4 ya kan? Barangkali yang bagian baik kita ambil. Yang jelek tidak usah dipakai. Jadi nilai-nilai itulah. Jadi kalau TVRI ini ingin tegak lurus harus pakai nilai. Betul. Jangan terombang-ambing kata beliau ini. Jadi televisi itu adalah wajah kita. Betul. Jadi kalau lihat telenovela dulu, sinetron, itulah wajah kita. Ya kan? Bagaimanapun kalaupun itu bopeng, berjerawat, itulah wajah kita. Maka harus cari obat jerawatnya. Betul. Iya kan? Kita obati Pak ya. Kita obati. Jadi bagaimanapun banyaknya televisi sekarang, uji beliau tadi itu liar, itulah wajah kita. Tidak bisa dipungkiri. Kita perbaiki. Yang salah kita dikit-dikit, jangan dipersalahkan. Orang nggak mau dipersalahkan. Betul. Walaupun salah nggak bakal mau dipersalahkan. Maka perlu dididik uji beliau tadi. Iya kan? Kira-kira begitu sehingga transparan, kita enak, nyaman, tidur nyenyak. Dan jangan lupa pegang nilai Pak ya, paling pertama nilai, itu yang utama. Luar biasa sekali. Mungkin kita ke Pak Hefriadi. Pak Hefriadi, saat ini kan sedang marak terjadinya tuh AI Pak. Bagaimana ini tanggapannya untuk di tengah media, di tengah AI tadi, media itu sebagainya seperti apa Pak? Kita harus mengikuti AI itu, perkembangannya seperti apa Pak? Ya, maka saya sampaikan di awal gitu ya. Artinya teknologi ini memang punya konsekuensi, perkembangan teknologi ini punya konsekuensi yang positif dan negatif begitu ya. Tapi saya sampaikan tadi di awal begitu ya, bahwa ya negara harus memiliki regulasi gitu. Aturan yang untuk mengatur ini begitu, membatasi hal-hal yang memang di luar di luar, kalau kita bicara soal Indonesia, di luar keindonesiaan lah kira-kira begitu kan. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Ya itu saya pikir tinggal diselaraskan begitu ya. Nah, contoh hari ini yang menarik adalah bagaimana Menteri Keuangan membuat satu pernyataan yang hari ini ramai gitu dibicarakan. Ini tidak ada ampun gitu ya. Artinya saya pikir misalkan media massa juga harus meluruskan ini misalkan. Artinya ini kan dipotong-potong begitu kan. Nah, ini kan bagian dari yang saya sampaikan tadi, konten-konten yang punya kepentingan dalam tanda kutip untuk rame gitu ya. Dibicarakan tanpa bicara soal dampaknya. Ini kan kemarahan masyarakat ini, kita kan membuat satu konflik hari ini sangat gampang sekali. Gitu ya. Saya seolah-olah melemparkan sesuatu, bukan melemparkan, nggak sengaja mau niat baik misalkan ke guru saya, kemudian ditangkap video oleh orang, kemudian diviralkan, rame, ternyata ketua KPID mau melemparkan mantan gurunya misalnya gitu. Ini kasus yang terjadi pada Menteri Keuangan hari ini gitu kan. Yang disampaikan di pidato tidak seperti itu gitu ya. Artinya punya hal yang lain sebetulnya yang ingin disampaikan soal beban guru. Tapi rame gitu ya. Seperti tidak ada ampun hari ini. Ini kan komunikasi yang harus kita bangun gitu. Bagaimana kemudian saya sampaikan tadi, media massa tidak ada bicara hoax. Saya yakinkan itu. TVRI, kemudian radio, kemudian media cetak, media online tidak akan bicara hoax. Karena mereka punya tanggung jawab, kecuali media yang ilegal ya. Saya nggak tahu kalau yang ilegal. Tapi kalau yang terdaftar, kemudian ada di Dewan Pers, misalkan media massanya begitu ya, media cetak, media online-nya, terutama media online hari ini, itu saya pikir nggak akan bicara hoax. Hoax itu kan diciptakan dengan media baru hari ini kan. Iya kan? Kalau TVRI tidak bicara. Tapi kalau membangun framing media, iya. Membangun framing seperti apa misalkan di Pilpres misalkan, membangun framing salah satu capres, iya misalkan, itu dilakukan oleh media gitu ya, media massa gitu. Tapi dia tidak akan bicara soal
hoax, tidak ada bicara soal manipulasi data, tidak akan bicara soal tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Nah, itu yang kemudian harus. Nah, media baru ini tidak bisa dibendung. Ini yang terjadi hari ini. Kita yang baru-baru saya sampaikan tadi. Nah, ini kan seperti tidak ada ampun begitu ya. Jadi hari ini ya kalau kita bicara netizen yang maha kuasa begitu kan, kira-kira gitu. Harusnya ya media massa bisa meluruskan ini. Nah, saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa TV publik ini menjadi bagian terpenting untuk menyampaikan itu, untuk menetralisir itu, paling tidak punya tanggung jawab gitu ya, terhadap publik. Bahwa ini loh sebetulnya gitu ya. Meskipun ini masih berperang gitu, rame, tapi ini. Ya misalkan kasus Pati hari ini kan pelesetan berita-berita pelesetan melalui media baru ini menjadi luar biasa. Nah, media baru ini dengan gurita yang besar, kita bicara soal platform digitalnya gitu ya. Ini kan sudah internasional nih kita bicara. Gitu kan, kepentingan mereka apa? Iklan. Kepentingan mereka itu mengadu domba di kita, itu bukan kepentingan dia. Hasilnya mau kita rusuh, mau kita berkonflik, itu bukan kepentingan. Tapi kepentingannya itu. Nah, maka saya sampaikan tadi bahwa negara harus berdaulat soal ini gitu ya. Harus punya regulasi, harus punya policy, kebijakan untuk mengeluarkan sesuatu, membatasi ini supaya tidak kemana-mana gitu kan. Nah, yang jadi persoalan hari ini, kepala daerah juga sudah latah gitu ya. Sudah latah bermain pada media baru gitu, lupa dengan media massa gitu kan. Artinya kalau saya misalkan sebagai ketua KPID misalkan, saya punya media sendiri, otomatis saya akan bicara soal hal-hal yang positif. Tidak mungkin saya menjelekkan keburukan saya gitu. Nah, tapi media massa itu mengkontrol, ada kontrol sosial terhadap negara, itu yang dilakukan oleh media. Jadi kalau ketika orang pejabat itu ada yang menyelewengkan sesuatu misalkan dari kebijakannya, maka media yang mengkontrol itu. Nah, hari ini kan tidak. Tapi arus deras yang media baru juga positif. Misalkan jalan rusak, kemudian diviralkan oleh pribadi-pribadi, lalu kemudian direspon oleh kepala daerah. Ini kan bagian dari hal-hal yang positifnya. Ini juga menarik, makanya saya sampaikan harus ada batasan-batasan mengenai ini. Kalau tidak ini segera, mungkin 2-3 tahun lagi tidak ada lagi media massa, saya pikir. Oke, ini menarik sekali. Mungkin setelah ini kita akan membahas dengan Pak Abdu, mungkin Pak ya. Ini kan terjadi saat ini maraknya hoax. Apakah pemerintah butuh untuk meregulasi, membuat aturan terkait dengan adanya media-media baru ini? Mungkin setelah ini kita akan bahas, Pak ya. Setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan, tapi juga kita di dalam rumah, di tengah keluarga. Aku tidak peduli siapa yang lebih baik dariku, aku tidak di dalam persaingan, yang aku tahu setiap hari dan setiap tahun diriku harus selalu berbeda dan bertumbuh. Aku menantang batas diriku untuk menjadi versi terbaikku. Aku tidak ingin lebih baik dari orang, tetapi terbaik dari diriku sebelumnya. Inilah tujuanku. Karena dari keluarga yang kuat, lahirlah bangsa yang hebat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun semangat merdeka dari rumah. Tanah ini tak langsung lahir dari kemerdekaan. Ia tumbuh bersama harapan dan dilindungi oleh perjuangan. 80 tahun Indonesia merdeka, dibangun oleh harapan, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam. Sebuah perjalanan panjang menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan melangkah menuju Indonesia yang maju. Selama 6 dekade lebih, TVRI hadir. Bukan sekadar menyiarkan, tapi tumbuh sebagai bagian dari Indonesia itu sendiri. Dari layar hitam putih ke dunia digital hari ini. 63 tahun bukan sekadar usia, tapi bukti komitmen untuk terus hadir sebagai saksi, penyampai, dan pengikat. Menjadi saluran suara rakyat, menjaga keberagaman,
dan menyuarakan harapan Indonesia ke depan. Menyampaikan informasi yang membangun, menghadirkan budaya yang memperkaya. Di momen ke-80 Republik Indonesia, mari kita lanjutkan semangat. Bersatu membangun kedaulatan, bekerja demi kesejahteraan, dan melangkah menuju Indonesia yang maju. TVRI, media pemersatu bangsa, hadir untuk Indonesia. Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi dengan Pak Abduh. Pak Abduh tadi yang sempat terputus mengenai, tadi kan kita sudah bahas negara nih Pak, mungkin setelah ini kita pemerintahan, apakah perlu untuk saat ini pemerintah membuat regulasi untuk mencegah adanya penyebaran hoax, dan juga tadi mengenai media-media baru saat ini sudah marak terjadi di media sosial khususnya Pak. Silakan Pak. Mungkin singkat saja Pak ya, sekaligus kesimpulan dan harapan untuk kita. Bahasa yang paling tinggi itu bukan konstitusi atau regulasi, tapi akhlak. Betul. Pakai itu saja. Karena akhlak itu kan ide Tuhan. Bagus mana? Ide Tuhan apa ide manusia? Ide Tuhan. Orang yang berakhlak tidak menunggu ada regulasi dulu untuk tidak melakukan sesuatu. Betul. Iya kan? Misalnya nih, dilarang memperkosa kambing. Ada enggak aturannya? Tidak ada. Mentang-mentang tidak ada aturan, mau bisa dilakukan? Iya kan? Iya. Kalau orang berakhlak, nggak ada itu memperkosa kambing. Tetapi karena ada akhlak, pasti itu aib, iya kan? Di depan Tuhan, dan mempermalukan orang yang beragama. Betul. Itu saja yang bisa dipakai. Jadi sepanjang warga negara itu, jadi yang ada di televisi itu adalah wajah kita, yang ada di koran-koran itu adalah wajah kita. Betul. Kalau masih ada itu, berarti dalam tanda kutip pendakwah itu belum berhasil. Itu buktinya, ya kan? Udah berapa habis itu? Ya kan? Jadi nilai-nilai tadi di samping disampaikan oleh pendakwah, di samping disampaikan oleh televisi publik, di samping dijaga oleh beliau ini, iya kan? Masing-masing harus berperan, walaupun sedikit. Kecil. Misalnya Anda terima berita yang tidak logis, tidak usah di-forward, tidak usah dilanjutkan. Betul. Cukup sampai di sini. Nah, itu kan? Itu saja kontrolnya. Kapan bisa seperti itu? Kalau dia sudah menyadari kemanusiaannya. Kemanusiaan itu yang penting. Kenapa? Itulah bedanya dengan hewan. Iya kan? Kalau dia masih manusia, jangan melanjutkan berita yang nggak benar tadi. Itu kan mempermalukan. Jadi nggak cukup dengan walaupun nggak ada aturan, nggak masalah. Ikuti saja kata hatinya. Ya kan? Makanya populerkan. Nilai-nilai hidup tadi harus dipopulerkan. Betul. Supaya kalaupun kita kan nggak tahu undang-undang pasal, kan nggak hafal. Tetapi kalau nilai-nilai ketuhanan itu kan sama dengan nilai-nilai kemanusiaan. Iya kan? Jadi walaupun tidak ada undang-undangnya memperkosa sapi, misalnya kan, mentang-mentang belum ada, kan nggak perlu bagi dia. Memang nggak boleh. Iya kan? Nah, itulah yang paling mudah. Bawa nilai supaya tidak terombang-ambing. Kalau dalam bahasa TV, pakai saja SOP-nya. Kalau dalam bernegara, pakai saja konstitusinya. Kalau dalam kelembagaan seperti beliau, ikuti saja regulasinya. Selesai, betul. Itu yang susah ini, ke kiri pakai regulasi A, dia cari kelemahannya supaya bisa berkelit. Itu. Betul, ya kan? Makanya kalau kita sudah pakai akhlak tadi kan sudah, karena Tuhan yang akan menyoroti kita. Tidak perlu disoroti oleh media misalnya kan. Terbayang nggak kalau beliau ini selebritis, terus melakukan sesuatu yang nggak pas, buang sampah saja, rame nggak? Rame. Ya, betul Pak. Iya kan? Padahal menyebarluaskan aib itu bagaimana kalau di agama itu? Menyebarluaskan aib tetangga, boleh? Tidak boleh Pak. Padahal itu tiap pagi muncul di sana.
ya kan? Muncul di grup-grup WA. Nah, jadi bagaimanapun kalau itu teknologi sama dengan pisau, bisa untuk nodong orang, bisa untuk nyembelih kurban. Betul. Nah, ya kan? Jangan mentang-mentang adik pakai untuk nodong, dilarang membuat pisau, ya kan? Terus nak nyembelih kambing pakai apa? Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi teknologi teman. Nah, tapi suatu saat harus disadari. Yang penting kira-kira begitu. Pegang nilai tadi Pak ya. Pegang nilai itu tadi. Kage virus nilai tadi sebar luas ke ya? Iya, siap Pak. Sila kelima. Sila kelima, betul sekali. Dan mungkin ke Pak Hefriadi, silakan Pak untuk terakhir ini harapan dan juga kesimpulan kita terhadap media publik dan juga media TVRI di tengah arusnya globalisasi saat ini. Singkat saja mungkin Pak ya. Ya, saya pikir terutama TVRI ya harus tetap mengedepankan bagaimana posisi TVRI sebagai lembaga publik. Ini bukan persoalan relevan atau tidak relevan, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab gitu ya untuk bagaimana kepada publik tetap memberitakan, menginformasikan hal-hal yang memang sesuai dengan realita di lapangan. Lalu kemudian saya tetap berharap ada regulasi yang mengatur mengenai bagaimana membatasi perkembangan dari teknologi hari ini gitu ya, termasuk AI yang hari ini sedang digaung-gaungkan gitu kan. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia saja yang bisa menggunakan AI secara positif gitu ya. Mungkin yang lainnya juga belum paham. Maka saya sampaikan tadi edukasi terhadap masyarakat belum selesai dari TV lalu kemudian muncul ke media baru begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan. Nah, ketika apa yang disampaikan Pak Abdul tadi mengenai fondasi keagamaan yang kuat, saya pikir ya memang betul. Gitu ya. Tapi di sisi lain negara juga tetap harus bicara soal aturan gitu ya, karena harus dibatasi dengan itu. Kalau kita menggaungkan soal keagamaan ya itu sudah nanti tanggung jawab pendidikan, kemudian keluarga begitu ya. Kemudian media massa juga menjadi bagian peran itu untuk menyampaikan tadi misalkan soal nilai begitu ya. Tapi di sisi lain negara juga tetap harus punya kekuatan untuk membatasi ini. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Ini tadi perbincangan kita sangat hangat sekali Pak ya, luar biasa perbincangan kita tadi. Terima kasih Pak Hefriadi, luar biasa hari ini sudah menyampaikan wawasan yang baru, dan juga Pak Abdul, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk membahas mengenai TVRI sudah 63 tahun menjadi media publik kita saat ini. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa di usia 63 tahun TVRI bukan hanya bagian dari sejarah penyiaran Indonesia, tetapi juga punya peran penting di tengah derasnya arus digital dan juga kuasa algoritma. Sebagai media publik, TVRI juga diharapkan menjaga netralitas, mendukung transparansi pemerintahan, serta hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.